Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sehat, salam sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya lewat channel ini Bapak Ibu boleh terberkati ketika mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, hari ini kami mau membangun mezbah persekutuan dengan Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, bukakan mata rohani kami sehingga kami boleh diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu lewat Roh Kudus-Mu yang berkata-kata di hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan, bersabdalah kepada kami. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat renungan bagi kita hari ini, hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, tertulis dalam buku atau kitab Mazmur pasal 66 ayat 10. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Shalom. Bapak Ibu Saudara, sama seperti api memurnikan perak dalam proses peleburan, demikianlah kiranya ujian, pencobaan sedang memurnikan karakter kita. Pencobaan memberi kita hikmat yang baru dan lebih mendalam, menolong kita untuk membedakan kebenaran dan kepalsuan, dan memberi kita disiplin untuk melakukan apa yang kita ketahui itu adalah benar. Yang terpenting adalah saudara, Bapak Ibu, pencobaan itu menolong kita menyadari bahwa kehidupan ini merupakan pemberian Allah yang harus kita hargai, bukan hal yang dianggap sepele atau remeh. Banyak orang yang percaya bahwa kuasa Allah hanya ada dalam nyanyian, slogan tulisan, dan khotbah yang sangat menarik. Namun kerinduan Allah sebenarnya kuasanya akan bekerja pada orang percaya saat mereka menghadapi hal-hal yang bagi mereka itu mustahil. Banyak masalah yang tidak terselesaikan, banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan, hati yang kecut, kecewa, tawar, dan masih banyak lagi. Kerohanian juga yang terpisah jauh dari Allah. Di sanalah kuasa Tuhan akan bekerja. Karena itu lewat hikmat Tuhan, Dia rindu agar manusia mempergunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita dengan kerelaan untuk berubah. Artinya ada banyak ribuan orang tidak melihat mujizat dalam hidup mereka karena tidak mau bersedia berubah. Lebih senang tinggal dalam kenyamanan, kesenangan. Namun ada juga jutaan orang yang sedang menapaki kebahagiaan dengan rela menerobos sesuatu yang tidak menyenangkan untuk memahami hal-hal baru dalam kehidupannya. Contohnya Abraham, kalau dia tidak meninggalkan kampung halamannya dan keluarganya, dia tidak melihat ada banyak pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua adalah mari mampu menghadapi kesukaran. Banyak orang yang mundur, yang lemah, yang tawar hati, yang putus asa saat menghadapi kesukaran. Sikap demikian tentu akan menghambat kuasa Tuhan dalam hidupnya. Allah menyatakan kuasanya saat kita menghadapi hal-hal yang sukar. Seperti Musa, dia melihat mujizat dan pertolongan Tuhan sejak dia di Mesir, keluar dari Mesir selama 40 tahun di padang gurun. Ketika menghadapi kesukaran dan penderitaan. Yang ketiga, kita diajar untuk taat kepada firman Allah. Tuhan menyatakan kuasanya di saat kita mau taat kepadanya. Contohnya Simon Petrus, ketika dia taat, dia bisa berjalan di atas air. Bangsa Israel ketika mereka taat, tembok Yeriko pun rubuh. Naaman ketika taat menuruti perintah Nabi Elisa, dia mandi, dia pun sembuh. Janda di Sarpat tertolong dari kematiannya saat dia taat atas perintah Elia. Dan ketaatan-ketaatan seperti itulah yang menjadi bukti iman kepada
kuasa Allah yang bekerja, dan Allah menghargai iman dan ketaatan orang yang percaya kepadanya. Hari ini, lewat setiap proses kehidupan, katakan itu pencobaan atau ujian, biarlah itu membuat kita semakin melihat kuasa Allah bekerja, memurnikan kita, semakin diperkenankan di hadapan Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudaraku, diberkati gereja Tuhan. Kemarin kita merayakan ulang tahun HKI Kalisari 35 tahun. Diberkati para pelayan hamba Tuhan dan jemaatnya dalam menapaki kebahagiaan dalam proses kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami. Biarlah firman-Mu menjadi rema renungan secara pribadi kepada kami melihat Tuhan, kuasa-Mu masih nyata bekerja, sehingga mujizat kebahagiaan menjadi bagian hidup kami. Ini kami Tuhan, Engkau mengetahui hati, Engkau mengetahui pikiran kami. Biarlah Tuhan yang boleh mengendalikan dan menambah-nambahkan sukacita berkat Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, layakkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.